Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari Mojokerto, Bapak Barnabas. Shalom, saya mau bertanya dalam Lukas 17 ayat 33, yaitu barang siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Apa yang dimaksud dengan nyawa? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Terima kasih. Kita baca lagi. Tadi dia sudah memberikan kutipannya Lukas 17 ayat 33. Lukas 17 ayat 33 berbunyi sebagai berikut. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Silakan Pendeta. Terima kasih. Selamat malam Bapak Barnabas. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lukas 17, Tuhan Yesus membahas atau mengajar tentang apa yang terjadi di zaman akhir. Dia menyinggung tentang apa yang terjadi pada zaman Nuh, karena dituliskan dalam pasal 17 ayat yang ke-26, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari Anak Manusia. Kemudian ayat 28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli, menjual, menanam, membangun, sampai kemudian Sodom dan Gomora itu dibinasakan. Jadi ini berbicara tentang keselamatan. Lalu dalam ayat yang ke-33 dikatakan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan seperti yang terjadi pada waktu Sodom dan Gomora itu dibinasakan, supaya mereka boleh selamat, maka mereka harus mengikuti petunjuk Tuhan, di mana Lot, istri, dan kedua orang anak mereka melarikan diri ke gunung. Tetapi kita tahu bahwa istri Lot menengok ke belakang, dan akhirnya dia menjadi tiang garam. Dia tidak mau ikut untuk bersama-sama keluar dari Sodom. Hatinya masih tertambat pada harta, pada rumah, pada segala sesuatu yang ia tinggalkan di Sodom. Dalam hal ini, keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Kalau mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan, maka mereka binasa. Tuhan katakan, jangan tengok ke belakang, lari ke gunung. Tetapi istri Lot menengok ke belakang karena dia berusaha untuk mempertahankan hidupnya, dan dia mau untuk hanya terpikat dan hatinya tertambat pada Sodom dan Gomora. Akhirnya ia kehilangan nyawanya. Kurang lebih seperti itu contoh yang diberikan. Demikian juga pada zaman Nuh, karena Tuhan Yesus mengatakan seperti terjadi pada zaman Nuh, ada 8 orang yang selamat masuk ke dalam bahtera mengikuti apa yang Tuhan katakan, walaupun itu bukan hal yang populer pada saat itu, karena belum pernah ada hujan, belum pernah ada banjir. Orang merasa kalau masuk ke dalam bahtera justru akan binasa, kalau tinggal di luar akan selamat. Tetapi yang terjadi adalah terbalik. Justru yang masuk ke dalam bahtera, yang belum pernah ada bahtera sebelumnya, belum pernah ada hujan, belum pernah ada banjir, justru mereka yang selamat, yang merasa bahwa mereka tidak perlu masuk ke dalam bahtera, lalu mereka tidak mengikuti perintah Tuhan dan tetap tinggal di luar, mereka itulah yang binasa. Itu yang dimaksudkan dengan barang siapa yang memelihara nyawanya atau berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan nyawa di sini? Kata nyawa di dalam ayat ini, dalam bahasa Yunaninya adalah kata psyche atau suke.
Dan di dalam Alkitab kita, bahasa Indonesia, kata psike atau suke ini diartikan dengan beberapa kata. Ini bisa berarti jiwa, nyawa, bahkan hidup. Coba kita baca beberapa ayat. Yang pertama, mari kita baca dalam Lukas 21, karena tadi pertanyaannya dari kitab Lukas. Jadi kita mau untuk menggunakan kosakata yang digunakan oleh Lukas serta pengertian-pengertiannya. Lukas menulis 2 buku yang ada dalam Perjanjian Baru. Yang pertama adalah Injil Lukas, dan yang kedua adalah kitab Kisah Para Rasul. Kita akan baca tentang arti kata psike atau kata suke hanya di dalam 2 buku ini, supaya kita tahu bahwa ini memang kosakata atau vocabulary yang digunakan oleh Lukas. Yang pertama, apakah Jeffrey akan bacakan Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-19? Lukas 21 ayat 19. Ya. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kata hidup di sini dalam bahasa Yunaninya adalah kata yang sama seperti yang diterjemahkan sebagai nyawa di dalam Lukas pasal 21 ayat 9, Lukas 17 ayat yang ke-13 tadi, yaitu kata psike atau kata suke, kata yang sama, yang diartikan adalah hidup. Jadi dengan membandingkan kedua ayat ini, yakni Lukas 17 ayat 33, maksud saya bukan 13, Lukas 17 ayat 33 dan Lukas 21 ayat 19, maka nyawa itu artinya adalah hidup. Kalau orang kehilangan hidupnya, ya tidak ada hidup, dia mati. Tapi kata psike atau suke ini juga bisa diartikan sebagai orang itu sendiri. Orang itu sendiri. Coba kita baca dalam Kisah pasal yang ke-2 ayat yang ke-41. Kisah pasal yang kedua ayat yang ke-41. Silakan. Kisah pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Terima kasih. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri mereka dibaptis. Yang dimaksudkan dengan orang-orang di sini dan juga kata jiwa tadi ada 3.000, ini menggunakan kata yang sama, yaitu kata psike atau suke. Jadi nyawa itu adalah totalitas orang itu sendiri. Hidup itu kita tidak bisa memisah-misahkan. Oh, dia punya ini masih hidup, tapi yang ini sudah tidak hidup lagi. Nyawanya masih hidup, jiwanya masih hidup, tubuhnya sudah mati. Itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan totalitas manusia. Nyawa itu adalah kehidupan, kehidupan itu adalah jiwa itu sendiri, dan jiwa itu adalah orang secara seutuhnya, orang itu sendiri. Boleh kita baca lagi pasal 27 ayat yang ke-37, masih dalam buku Kisah Para Rasul. 27, pasal yang ke-27 ayat yang ke-37. Silakan. Ayatnya yang ke-37, jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Terima kasih. Bagaimana cara menghitung jiwa? Kalau orang mengatakan, oh jiwa tidak kelihatan, jiwa hidup, lalu kemudian orang itu bisa mati dan jiwa tetap hidup. Ini dikatakan jumlah mereka ada 276 jiwa. Bagaimana menghitung? Ya menghitung orang itu, menghitung jiwa, menghitung nyawa, menghitung kehidupan. Itulah yang dimaksudkan oleh Alkitab. Makanya menggunakan suatu ruang makna yang cukup luas untuk menerangkan satu kata ini, Coba kita baca dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Orang sering menggunakan ayat ini, Lukas 12 ayat yang ke-19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang
tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Terima kasih. Ada orang yang membahas ayat ini dan memisahkan bahwa orang yang ada di dalam Lukas 12, yaitu orang kaya yang bodoh itu, ia berkata kepada jiwanya, seakan-akan terjadi percakapan antara orang itu dengan jiwanya. Lalu dia katakan, jiwaku bersenang-senanglah dan sebagainya. Sehingga mengatakan bahwa jiwa itu boleh hidup seterusnya. Tetapi kita tahu bahwa di dalam ayat yang ke-20, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Artinya malam ini engkau mati. Kalau engkau mati, untuk siapa itu semua? Ya, sering orang mengatakan, oh ini untuk jiwa. Jiwa tidak bisa menikmati makanan karena jiwa itu abstrak. Tidak, yang dimaksudkan dengan jiwa di sini adalah orang itu sendiri. Sehingga ia tidak bisa lagi menikmati makanannya, menikmati hasil panennya, menikmati hartanya, bila mana malam itu ia kehilangan jiwanya atau kehilangan nyawanya atau kehilangan kehidupannya. Artinya dia berhenti sebagai suatu makhluk yang hidup. Betul-betul ia sudah mati, tidak bisa lagi hidup lagi. Artinya jiwa yang dimaksudkan di sini adalah orang itu sendiri. Jadi kalau ada ayat tadi yang mengatakan dalam Lukas 17 ayat yang ke-33, barang siapa yang berusaha memelihara nyawanya akan kehilangan nyawanya. Artinya ini berbicara tentang keselamatan. Yang selamat itu adalah kita. Kalau namanya selamat masuk ke sorga, itu bukan tubuh kita tinggal di atas dunia ini, lalu nyawa kita ke sorga, atau tubuh kita tinggal di atas dunia, lalu jiwa kita ke sorga. Tidak, yang dimaksudkan dengan nyawa, jiwa, hidup adalah orang itu secara keseluruhan. Itu yang dimaksudkan dengan nyawa, yaitu seseorang yang hidup. Kehidupan seseorang, suatu pribadi yang hidup, ciptaan Tuhan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Terima kasih.